Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 043. Akhirnya kemarahan itu datang, menguasai hatinya. Menatap perempuan yang menganggap dirinya teman setelah mengetahui dirinya memiliki gangguan mental. Lo tahu apa tentang gue, Yulia? Yulia mengerjap lalu tertegun akan teriakan dari Zayan yang tidak ia sangka-sangka. Lo nggak tahu hidup gue kayak gimana? Kenapa lo ingin tahu? Oh, gue tahu. Zayan tertawa kencang lalu terkekeh sinis. Lo ingin tahu semuanya terus mau putus. Pertemanan berakhir, lo akan bongkar aib gue ke semua orang kan? Zayan pernah memiliki sahabat sejati. Dia satu-satunya yang ia sayangi. Ia pernah menceritakan semuanya pada pria yang pernah menjadi temannya. Tapi temannya itu setelah mengetahui tentangnya dia menjauh, bahkan mengumbar aib yang ia ungkapkan. Hanya pada temannya itu. Kebanyakan manusia hanya ingin tahu tentang hidupnya, bukannya peduli. Dan bodohnya ia karena dari mereka sangat jahat mengumbar sesuatu yang ia tutupi, aibnya. Sial, umpatnya. Lo salah paham anjir, kesal Yulia lalu turun dari baru besar. Gue tahu rasanya dikhianati sama teman sendiri, dan gue nggak mungkin jadi kayak manusia munafik macam mereka. Kalau lo nggak mau cerita, ya udah, that's no problem. Tapi lo harus tahu kita temanan, oke? Dan masalah lo selalu nyakiti diri sendiri, please berhenti. Lo sama aja nyiksa diri sendiri. Ya gue tahu lo pasti ada alasan melakukan itu. Tapi jangan biarin alasan itu merusak kehidupan lo. You have to love your own life. Don't ruin your life because of lonely people like them. Niat Ustadz Ikram menemui Yulia karena dia ingin jujur telah mengambil kesempatan di saat istrinya itu tengah tidur. Jujur saja ia melakukannya secara sadar dan berakhir hilang kendali, walaupun pada akhirnya ia tersadar kembali. Tapi kini lupakan tentang tujuannya. Sekarang ia marah melihat istrinya berduaan dengan lawan jenis di kebun pesantren. Ikram akan sabar atas segala sesuatu yang istrinya lakukan, tapi jika berduaan dengan lawan jenis ini tidak bisa ditoleransi lagi. Istrinya telah melakukan kesalahan besar dan itu membuatnya kecewa, marah dan juga sedih. Marah akan perbuatan istrinya. Kecewa dan sedih karena ia sebagai seorang suami baru mengetahui hal ini. Pasti ini bukan yang pertama kalinya sebab mereka seperti sudah saling kenal. Dia menarik tangan istrinya, kasar, lalu menatap pria yang ia kenali sering melanggar peraturan pesantren dengan tatapan tajam. Kamu telah melakukan kesalahan, Zayan. Peraturan pesantren nomor 28. Santri putra dilarang bertemu dengan santri putri apalagi berduaan di tempat sepi. Saya akan melaporkan kamu pada Kang Abdul. Zayan hanya diam sambil menatap tangan Ustadz Ikram yang menggenggam kuat tangan Yulia. Dia tersenyum, miring. Hei Ustadz, jangan sok ngatur, lo katanya paham agama, kenapa lo malah sentuh tangan Yulia? Lepaskan dia sekarang. Ikram tidak menjawab, dia tidak ingin terlalu lama berdebat dengan santri nakal yang satu ini. Dia akhirnya menarik paksa istrinya untuk keluar dari kebun pesantren. Sedangkan Zayan hanya bisa melihat punggung keduanya yang perlahan menjauh. Dia ingin mengejar tapi sialja harus urungkan saat melihat Yulia menggelengkan kepalanya. Sekarang Ikram benar-benar marah. Tapi dia berusaha untuk menahan amarahnya ini. Yulia, kamu telah melakukan kesalahan besar. Berani-beraninya kamu bertemu dengan lawan jenis. Tidak, Ikram tidak bisa menahan emosinya sekarang. Hatinya sudah marah sekarang. Aus sakit Ustadz, lepas. Ringis Yulia berusaha melepaskan tangannya yang dicekal dan ditarik entah akan pergi kemana. Ustadz sakit. Kamu harus sadar jika perbuatanmu tadi sangat salah, Yulia.
bertemu dengan lawan jenis dan mengobrol berdua di tempat sepi. Itu kesalahan besar. Yulia memutar bola matanya jengah. Cuman ngobrol. Zayan itu temanku Ustadz, wajar kita ngobrol. Aku juga nggak ngapa-ngapain kok. Aku fokus hafalan dan Zayan curhat padaku. Itu aja. Saya tidak peduli Yulia. Kamu mengobrol berdua di tempat sepi itu sudah kesalahan yang tidak bisa saya maafkan. Jangan terus membantah, sekarang diam. Yulia kicap mendengar nada tegas dari suaminya. Emangnya salah bertemu dengan Zayan di kebun pesantren? Ia tidak melakukan apapun selain mengobrol dengan temannya. Itu, ya walaupun ia sempat menyentuh tangan pria itu tadi. Ustadz Ikram, apa ada masalah? Tanya Ustazah Zahra yang entah dari mana dia datang. Yulia yang melihat kedatangan Ustadzahnya itu membuang muka. Ayo Ustadz, jangan berhenti, tadi mau bawa aku kemana? Bukannya mendengarkan Ikram malah berhenti di hadapan Ustazah Zahra. Yulia jelas kesal dibuatnya. Ustazah Zahra, boleh saya meminta tolong? Yulia menye-menye di belakang Ustadz Ikram saat suara lembut suaminya itu terucap. Bantu apa Ustadz? Tolong lapor ke Kang Abdul, ada santri putra bernama Zayan yang melanggar peraturan pesantren. Dia harus mendapatkan hukuman. Baik, saya akan menyampaikan pesan Ustadz ke Kang Abdul. Tapi Yulia mau dibawa kemana? Ustadz Ikram menatap ke belakang, di mana istrinya berada. Saya izin membawanya pergi sebentar. Saya harus mendisiplinkan dia. Ustazah Zahra menatap dalam Yulia lalu mengangguk. Dia tidak akan bertanya lebih karena ini urusan Ustadz Ikram dan istri nakalnya itu. Ustadz Ikram melanjutkan langkah kakinya setelah mengucap salam pada Ustazah itu. Yulia menatap ke belakang di mana Ustazah Zahra yang menatapnya sambil melambaikan tangan. Apa-apaan Ustazah itu? Dia meledeknya karena membuat suaminya marah. Padahal Ustazah Zahra tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya ingin melambaikan tangan pertanda pamit pada Yulia. Ternyata Ustadz Ikram membawanya pergi keluar dari pesantren, dan kini berjalan menuju rumahnya. Oke, aku salah Ustadz, aku nggak tahu kalau berduaan dengan lawan jenis itu dilarang. Tapi jangan bawa aku ke rumah ya. Aku kan harus belajar di pesantren. Besok Ustazah Ainun akan tes aku hafalan juz 30, dan aku harus menghafal hari ini. Jika aku nggak hafal, nama dan foto aku akan terpajang di mading. Ustadz tahu itu kan? Walaupun Yulia sangat nyaman di rumah suaminya ini, tapi ia harus menetap di pesantren untuk menghafal surat-surat yang besok pagi akan dites oleh Ustazah Kiler yang ia anggap cikgu besar itu. Ustadz, kenapa diam? Jangan diam gini dong. Ustadz Ikram seolah tuli, dia membuka pintu rumah lalu menarik kembali istrinya untuk masuk ke dalam. Jelas saja Yulia berusaha untuk keluar tapi tenaga suaminya terlalu kuat dan ia harus terpaksa mengikuti suaminya ini. Ustadz sakit. Jika terus ditarik gini nanti tanganku bisa-bisa lecet. Suaminya itu terus menariknya sampai masuk ke kamar lalu menyuruhnya duduk di sofa. Akhirnya tangannya terlepas, dan ia menggeram kesal menatap suaminya yang berjalan ke lemari kaca. Dasar Ustadz kejam. Bisa-bisanya seenaknya padaku. Aku juga bisa. Yulia berhenti, berkata saat suaminya menatapnya tajam. Ustadz Ikram lebih baik marah-marah padanya seperti tadi atau membentaknya, tapi kenapa sekarang malah diam? Apalagi wajahnya itu masih memasang wajah penuh amarah. Tatapannya pun tidak berubah. Ini buku fikih khusus perempuan, kamu harus baca lalu lakukan sesuai buku itu. Yulia menerima buku berwarna merah jambu dengan cover bunga-bunga itu. Dia menghela napas panjang melihat bukunya yang sangat tebal ini. Itu buku harus kamu pelajari.
Di sana ada aturan perempuan menurut Islam. Bagaimana cara berperilaku, memakai pakaian yang benar, dan juga cara menjaga diri dari yang bukan mahrammu. Yulia, bersentuhan sedikit saja dengan yang bukan mahram itu sudah dosa. Berdua di tempat sepi dengan yang bukan mahram itu juga dosa karena pasti akan ada setan yang menghasut dan secara tak terduga akan terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tentu saja zina. Itu mengapa perempuan harus menjauh dari pria yang bukan mahram mereka. Jangan berada di tempat sepi berdua karena setan akan siap menghasut. Ikram bisa aja menjelaskannya karena dia menghafal semua isi dari buku fikih khusus. Perempuan yang digenggam oleh istrinya, tapi ia masih marah dan tidak ingin banyak bicara. Kemarin Ikram juga memberikan kitab bukannya buku pada istrinya, dan kitab itu tentang kewajiban seorang istri pada suami. Istrinya ini harus banyak belajar. Ketika marah Ikram memang memilih diam apalagi saat marah pada orang yang ia sayangi. Berbeda kepada para santri, dia akan mengeluarkan amarahnya itu, menunjukkan sisi tegasnya agar mereka patuh. Ini beneran harus dibaca semua. Ustadz Ikram menatapnya dingin, tidak menjawab membuat Yulia kesal sendiri. Dia merebahkan tubuhnya di sofa lalu mulai membaca bab pertama. Melihat istrinya mulai membawa, Ikram berjalan keluar. Yulia tidak peduli, dia juga kesal akan perilaku suaminya yang sekarang menyebalkan. Walaupun ia tahu alasan, suaminya seperti itu juga karenanya. Tengah fokus membaca, tiba-tiba Ustadz Ikram datang dengan ranting pohon dan 5 lidi yang disodorkan padanya. Mana tanganmu? Ada apa ini? Ustadz jangan bilang mau melakukan kekeras, tunjukkan tanganmu Yulia. Tegas Ikram tak mau dibantah. Yulia mengerjap, menatap suaminya yang berdiri di depannya dengan ekspresi dingin. Mas nggak mau mengulangi perkataan yang sama, Yulia. Akhirnya Yulia memberikan 2 telapak tangannya itu. Ia marah, tapi tidak bisa berbuat apapun. Nyalinya menciut saat tatapan tajam suaminya yang tidak berubah. Pada akhirnya ia hanya mengumpati suaminya dalam hati. Kamu pilih lidik atau ranting ini? Ustadz, pilih salah satu, Yulia. Kedua mata Yulia sudah berkaca-kaca, tidak mungkin kan suaminya akan melakukan kekerasan padanya. Jika iya, berarti Ustadz Ikram yang ia kenali tidak sesuai apa yang ia pikirkan selama ini. Sial, apa semua pria yang ia kenali sama saja di dunia ini? Salah satunya suaminya sendiri. Aku pilih ranting Ustadz. Ranting ketika dipukul pada tangan tidak terlalu sakit, berbeda dengan lidi yang sangat sakit luar biasa walaupun ukurannya sangat kecil. Ustadz Ikram menaruh 5 lidi di dekat Yulia, lalu tangan kanannya memegang ranting yang ia ambil tadi. Kamu melakukan kesalahan. Iya aku salah, maafkan aku Ustadz. Kamu pasti akan melakukannya lagi. Yulia terdiam, Zayan temannya dan ia memang akan tetap bertemu dengan temannya itu. Apalagi saat mengetahui pria itu gangguan mental. Ia hanya ingin membantunya menjadi teman baik. Diam berarti iya, Yulia. Bukan begitu sekarang kamu harus mendapatkan hukuman. Tapi aku belum sempat Yulia berbicara kedua telapak tangannya sudah mendapatkan pukulan dari Ustadz Ikram dengan ranting itu. Tapi tunggu kenapa pukulan pada kedua telapak tangannya tidak terasa sakit. Bahkan ia melihat suaminya ini hanya memukul amat pelan bukannya keras. Sekarang giliran Mas, ucap Ustadz Ikram berjongkok di depan istrinya lalu memberikan 5 lidi itu. Yulia hanya bisa mengerjap bingung. Tunggu, ada apa ini? Pukul Mas dengan lidi ini sekarang Yulia. Tapi Ustadz, Mas telah memukulmu, giliran kamu yang memukul Mas. Anggap aja pukulan tadi sebagai hukumanmu,
sekarang hukum Mas karena telah menghukummu. Ustadz Ikram menghela napas panjang lalu memberikan telapak tangannya ke arah istrinya ini. Tunggu apa lagi, cepat lakukan. Yulia akhirnya memukul kedua telapak tangan suaminya menggunakan 5 lidi itu tidak terlalu keras, seperti suaminya tadi. Yang keras pukulnya Yulia. Jika tidak, Mas akan meminta pada Bang Hilmi atau Abi untuk memukul Mas. Yulia menggigit bibirnya dalam-dalam. Kenapa suaminya melakukan ini? Turuti kata suami, jangan membantah. Mas yang minta bukan kamu yang ingin, cepat pukul Mas. Klasi. Akhirnya lidi tersebut dengan kuat Yulia arahkan ke kulit kedua tangan suaminya. Lagi. Pelas. Lagi, Yulia. Klasi. Ustadz udah. Kedua mata Yulia sudah berkaca-kaca. Dia tidak suka melukai orang yang tidak bersalah. Dan suaminya tidak salah apapun, kenapa malah harus ia lukai. Lagi Yulia, plus. Kedua tangan Yulia sudah bergetar, dia melihat punggung tangan suaminya yang sudah memerah dan itu rasanya pasti sangat sakit. Lagi. Aku tidak mau. Lagi Yulia. Kamu harus ingat jika kamu melakukan kesalahan lagi, ini akan terulang lagi. Mas akan memukulmu, lalu kamu akan memukul Mas biar kita impas. Lakukan lagi. Tapi pukulan yang diberikan suaminya padanya tidak sakit sama sekali, ini tidak bisa. Iya, ingin berhenti. Cepat lakukan lagi. Jika kamu tidak sanggup, Mas akan pergi dan meminta pada Abi untuk memukul Mas. Beliau tidak segan-segan memukul Mas karena Mas yang telah memukulmu. Memukul apanya? Suaminya hanya meletakkan ranting ke tangannya. Itu bukan pukulan namanya. Bahkan rasa sakit sedikit pun tidak ia terima, padahal ia yang salah di sini, bukan suaminya. Lakukan lagi. Plus. Lagi. Entah keberapa kali Yulia terpaksa memukul tangan suaminya yang kini sudah memerah, bahkan terdapat luka yang mengeluarkan darah akibat lidinya ini. Lah dapat merasakan rasa sakit suaminya. Untuk yang ke-20 kalinya akhirnya Yulia tidak sanggup. Dia menjatuhkan lidinya itu dari tangannya lalu menangis. Ada apa dengan hatinya ini? Kenapa ia menangis? Saat melihat Arthur selingkuh, ia tidak bisa mengeluarkan air matanya, tapi saat melihat suaminya terluka yang disebabkan olehnya, air matanya keluar tanpa bisa ia kendalikan. Aku benci membuat orang terluka. Seharusnya Ustadz berikan aku pukulan juga. Kenapa Ustadz malah yang terluka? Ini kesalahanku, bukan kesalahan Ustadz. Yulia tergugu, dia menutup wajahnya antara marah pada dirinya yang membuat suaminya sendiri terluka dan juga merasa bersalah. Ekspresi wajah Ustadz Ikram berubah menjadi lembut, bahkan bibirnya tersenyum. Dengan tatapan teduhnya. Ini ekspresi yang Yulia inginkan sejak tadi. Kesalahan kamu juga kesalahan Mas. Mas salah karena membiarkan kamu berduaan dengan pria yang bukan mahrammu, apalagi itu tempat sepi. Itu jelas dilarang zaujati karena nanti takut menimbulkan fitnah. Mas tidak ingin lagi kamu dekat dengan Zayan. Kamu harus menjauh dari pria yang bukan mahrammu. Yulia akhirnya mengangguk, ia tidak mau kejadian ini terulang kembali. Ia tidak suka menyakiti orang yang tidak menyakitinya. Ya Mas juga cemburu, lanjutkan secara terang-terangan. Memangnya siapa di dunia ini suami yang tidak cemburu melihat istri yang mereka cintai mengobrol sangat dekat dengan pria lain? Mas salah satu dari orang-orang itu, zaujati. Jadi, Ikram mengambil kedua tangan istrinya yang sejak tadi menutup wajahnya itu. Hingga wajah sembabnya terlihat. Jangan menangis, Mas benci kamu menangis, apalagi menangis karena Mas. Dia mengusap lembut kedua pipi istrinya. Kejadian ini tidak akan terjadi lagi jika kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Sekarang kamu fokus pada proses.
hijrahmu. Jangan melakukan apa yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang muslimah. Sekarang kamu bisa pergi ke pesantren lalu seperti yang tadi kamu bilang, kamu akan menghafal juz 30. Lakukanlah. Mas yakin kamu mampu jika kamu memiliki niat. Allah akan melancarkan semuanya. Ustadz Ikram bangkit lalu mengusap kepala istrinya. Cepat pergi, Zaujati. Yulia akhirnya berhenti menangis, dia menggeleng lalu ikut berdiri. Dan secara tak terduga dia memeluk perut kekar suaminya. Ustadz Ikram sedikit terkejut, sampai akhirnya dia membalas dan mengusap punggung istrinya. Jangan takut sama Mas, Mas memang orangnya galak, cuek dan dingin, tapi itu berlaku pada orang lain, kamu enggak. Ah iya Mas, hampir lupa. Wajah Ustadz Ikram memerah, dia mengingat perbuatannya menjadi malu sendiri. Maaf tadi pagi Mas mengambil kesempatan di saat kamu tidur. Mas menciummu. Saat di dapur tanda di dada atasmu itu ulah Mas yang hilang kenali. Kamu bisa memukul Mas lagi jika ingin. Yulia menggeleng, dia tidak peduli apa perkataan suaminya itu. Pikirannya masih tertuju di mana suaminya yang memintanya terus memukulnya dan tangannya kini telah terluka. Aku akan mengobati luka Ustadz sebelum pergi, putus Yulia lalu melepaskan pelukannya. Berjalan ke laci mengambil kotak obat P3K dan menyuruh suaminya untuk duduk di sofa. Mas bisa sendiri. Sekarang fokuslah pada tugas kamu di pondok, Zaujati. Aku tidak akan fokus jika tidak mengobati luka Ustadz yang aku perbuat sendiri. Sekarang tunjukkan tangan Ustadz. Pada akhirnya Ikram memperlihatkan punggung tangannya. Yulia ngilu akan perbuatannya sendiri. Ini lebih baik. Bang Hilmi saat membuat Teh Wardah menangis dia menyuruh Abi untuk memberikannya hukuman yang sangat keras. Itu pun bukan Abi yang mau, tapi Bang Hilmi yang mau. Luka yang kamu berikan tidak terlalu sakit, besok pasti sudah membaik, jadi jangan khawatir. Tetap aja ini luka dan pastinya terasa sakit. Ketus Yulia mengoleskan salep membuat Ikram menggigit bibirnya berusaha untuk tidak meringis. Hari ini jangan beraktivitas apapun yang membuat tangan Ustadz semakin parah. Nanti sebelah pergi ke pesantren aku akan pergi ke warung nasi padang suruh anterin makanannya ke rumah agar Ustadz tidak perlu repot-repot untuk memasak. Ikram hanya diam, tanpa sadar bibirnya tersenyum. Istrinya memperhatikannya dan ia merasa bahagia. Aus jangan terlalu diteken, Zaujati, ringisnya. Yulia seketika mencium punggung tangan suaminya dan mengelusnya dengan lembut. I'm sorry, Ustadz. Ikram mengangguk. Menghafal juz 30 niatkan di hati kamu jika kamu bisa. Mas yakin kamu bisa menghafalnya. Jika kamu berhasil Mas janji akan memberikanmu hadiah. Serius. Ikram mengangguk membuat Yulia semakin semangat untuk menghafal. Sekarang udah selesai. Serunya melihat perban yang melilit di kedua tangan suaminya. Yulia berdiri lalu merapihkan kerudungnya. Ustadz Ikram aku mau pergi. Jangan lupa bawa buku yang tadi kamu baca. Yulia mengambil buku yang sampulnya merah jambu itu ke dalam dekapannya. Kalau gitu aku pergi. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Semangat Zaujati. Yulia mengangguk lalu dia berjalan keluar dari kamarnya ini. Ustadz Ikram menatap sampai akhirnya punggung istrinya tidak terlihat lagi dari balik pintu. Ustadz, panggil Yulia yang belum pergi, kini menyembulkan kepalanya di pintu. Ustadz Ikram mengernyit kebingungan. Kenapa kamu belum pergi? Yulia meringis, lalu berjalan mendekat. Berhubungan aku baik hari ini. Dan Ustadz juga baik padaku tidak memberikan aku hukuman yang keras dan malah Ustadz yang harus terluka, Ustadz boleh cium aku. Bukannya menjawab Ustadz Ikram malah tertawa sambil berdiri, lalu mendekati istrinya. Dan, Kap,
Ikram mencium kening, hidung, kedua pipi dan terakhir dagu istrinya. Sekarang pergi. Ini belum. Perempuan yang mengenakan seragam pesantren itu menunjukkan bibirnya. Dukel. Bukannya mendapatkan ciuman di bibir suaminya itu malah menjetikkan jari pada dahinya. Kamu masih berumur 19 tahun udah berani main minta kiss di bibir ya, Zaujati. Nggak apa-apa kan Ustadz Ikram yang mau. Ikram tergelak sambil tertawa merdu, tapi akhirnya dia merendahkan tubuhnya lalu mencium bibir ranum istrinya kecilnya ini. Debaran jantung dari Hawa, Maryam, Gendis dan juga Irma menggila. Menyaksikan sahabat mereka dari balik jendela tengah melakukan tes hafalan oleh Ustazah Ainun yang kini tengah memainkan penggaris panjangnya itu sembari duduk di kursinya. Yulia bisa nggak ya hafal juz yang ke-30? Tanya Maryam benar-benar cemas. Dia takut sahabat harus dipermalukan sebagai santri nakal nanti. Baginya foto dan namanya jika ada di mading adalah aib untuknya, apalagi saat ia di cap nakal. Ia tidak ingin itu terjadi pada dirinya, baik pada sahabatnya juga. Kun fayakun, Mar. Dari sore kemarin sampai subuh tadi Yulia terus aja bersama dengan juz amanya, dia menghafal tanpa mengenai lelah. Dia memiliki niat untuk menghafal pasti bisa, sahut Hawa mengepalkan kedua tangannya, penuh keyakinan. Aku bingung kenapa Yulia bertekad untuk menghafal surat juz ke-30 penuh semangat. Kan pagi tadi dia terus aja mencerak-mencerak. Mode barbarnya pun hilang saking fokusnya menghafal. Gendis yang paling penasaran bertanya. Iya juga sih, Yulia semangat banget. Tapi bagus, aku harap dia berubah menjadi lebih baik, sahut Irma. Mereka berempat kembali fokus menatap Yulia yang sedang dites. Sesekali, perempuan itu lupa ayat berakhir tangannya terkena pukulan penggaris. Hafalan juz 30 Yulia berlangsung 35 menit, waktu yang cukup lama karena Yulia yang lupa beberapa ayat dan berakhir mengulanginya dari awal sampai surat yang dia ucapkan. Lancar. Ustazah Cikgu besar gimana? Tanya Yulia menatap penuh harapan pada wanita berkacamata besar itu. Ustazah Ainun semakin mirip dengan Cikgu besar di film Upin dan Ipin. Bagaimana cara kamu menghafal juz 30 dalam waktu semalam? Yulia mengerjap lalu menyengir, membusungkan dadanya angkuh. Ada teknik rahasia Ustazah Cikgu besar. Dan aku nggak bisa kasih tahu. Tapi kata Ustadz Ikram otakku ini pintar menghafal. Ustazah Ainun mengangguk lalu berdiri sambil memberikan tangan kanannya pada Yulia. Selamat kamu udah hafal juz ke-30 Yulia. Ustazah nggak ngangka ternyata dalam sehari kamu bisa menghafal. Kamu santri baru yang pertama Ustazah minta hafalan juz ke-3. 0 dalam sehari udah hafal. Yulia mengusap hidungnya, dia semakin sombong akan pujian dari ustazahnya ini. Perjuanganku sangat besar Ustazah. Lihat kantung mataku yang menghitam ini. Aku tadi malam bergadang untuk bisa lancar hafalin juz 30. Bahkan mengabaikan Indomie. Kesayanganku. Kamu memiliki niat yang baik, puji Ustazah Ainun untuk pertama kalinya. Dia galak tapi memiliki sisi baik. Thanks Ustazah, aku memang hebat. Sekarang aku bisa pergi kan? Aku ada urusan penting yang harus aku urusi. Kamu bebas dari hukuman saya, Yulia. Tapi jika kamu berbuat masalah lagi kamu harus berurusan dengan Ustazah lagi. Ustazah harap kamu bisa pertahankan hafalanmu itu, dan pelan-pelan hafalin juga juz-juz yang lain. Mulai dari surat Al-Baqarah insya Allah kami bisa. Belajar ke Ustazah Zahra, dia penghafal Al-Quran, sudah 20 juz dia hafal.